Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Semua yang ada di rumah, mari kita masuk dalam ibadah ini. Semua yang belum masuk dalam Zoom, silakan masuk. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang ajaib dan Engkau yang mulia. Engkau yang kami puji dan Engkau yang kami sembah. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Engkau yang berkuasa atas langit dan bumi ya Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat semua kebaikan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Kami ucap syukur buat semuanya ya Tuhan. Engkau yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih. Dan memuji dan muliakan nama-Mu. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau Allah menjamah setiap kami. Engkau Allah memberikan sukacita baru setiap kami ya Tuhan. Kami tetap berdiri di hadapan-Mu, memuji dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memelihara setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu atas setiap langkah hidup kami. Terima kasih. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang mengasihi kami, Kau memelihara kami itu. Setiap hidup kami ada dalam kuasa-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu Tuhan ada berkesudahan atas setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih kami mau terus berdiam diri di hadapan-Mu. Terus kami bersama Engkau dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
dekati hatimu di saat ku terpaling, temukan cintamu. Terima kasih. Di sana kau menanti, lupa waktu lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku rindu hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih. Kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Lebih lagi kami masuk dalam hadirat. Lebih lagi kami mengasihi Engkau ya Bapa. Kasih Tuhan. Ajarku berdiam dekati hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, lupa waktu lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku rindu hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Bila kami masuk dalam hadirat, menikmati Engkau, menikmati kasih, diam bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, biarlah kasih-Mu memenuhi setiap kami, mengalir atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kuasa-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Bila terus memenuhi setiap hati kami, membangkitkan setiap roh kami. Terima kasih ya Tuhan. Di saat kami melihat, membuka mata kami,
Biarlah wajah-Mu itu senantiasa memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku melihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari sembahyang ku tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk menyembah Engkau itu seluruh hidup kami ya Tuhan, hanya untuk menyembah Engkau Bapa. Engkau yang layak kami sembah dan layak kami puji ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kami tinggikan. Hosana bagi nama-Mu Tuhan, ditinggikannya Engkau di atas segalanya. Selama kasih Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Allah yang mulia,
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menepati janji-Mu seperti fajar di pagi hari. Janji-Mu yang menopang seluruh hidup kami Tuhan, janji-Mu yang menguatkan setiap hati kami Bapa. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang perkasa, Yesus Tuhan. Haleluya. Janji-Mu ajaib bagi kami Tuhan, janji-Mu ajaib bagi kami Bapa.
keadaan kami ya Tuhan. Tak pernah terlambat untuk menolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang ajaib dan Kau yang mulia. Kau yang perkasa. Kau yang luar biasa. Dalam hidup kami ya Tuhan. Senantiasa menepati setiap janji-janji. Setiap langkah kami ya Tuhan. Ditopang oleh janji-janji-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Itu adalah kingdom leaders. Saya sungguh orang yang bernama Obed Edom itu sangat diberkati para warga kerajaan. Kita belajar, sebelumnya saya sampaikan, dia mengerti how to usher in, how to honor the presence of God. Ya. Kedua, saya juga sampaikan bagaimana dia melahirkan dan keturunannya adalah para pemimpin dan juga seorang yang gagah perkasa, 68 orang, semua ini pemimpin. Karena itu saya percaya orang benar itu diberkati dari mana? Generasinya. Dan yang ketiga ini, dan minggu ketiga ini saya sampaikan bahwa mereka juga adalah anointed temple musician. Obed Edom adalah keluarga yang juga dipilih karena disebutkan able for service. Service yang mana ini? Ternyata mereka adalah musician di dalam bait Allah. Ya, pada waktu itu masih mereka masih belum ada. Masih berupa Tabernacle of David. Tapi perhatikan di sini, saya melihat beberapa hal yang ayat ke-18 dari 1 tahun 15 mengatakan bersama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Baru sebutkan Obed Edom, para penunggu pintu gerbang. Orang tidak suka nomor 2, orang suka nomor 1, saudara ya. Tetapi ada satu kunci di sini. Obed Edom tidak mencari position. Saya selalu hati-hati dengan orang yang cari position. Ya, saya mau pelayanan bersama saya, position nggak ada, saya bilang. Tanggung jawab ada. Kepada seorang pemimpin tanya, Pak, apa hak saya? Apa posisi saya? Saya bilang tidak ada. Yang ada di sini servant of the Lord. Ya, kita ada organisasi, tetapi organisasi kita justru seperti piramid yang terbalik. Lalu kemudian mereka juga memainkan kecapi yang seperti ini, tetapi yang nadanya paling rendah. Saya pernah berpikir, ternyata semua orang mau jadi, yaitu the first violin, the first keyboard, lead gitar, tapi yang jadi pengiring jarang ya. Kita lihat di dalam The Beatles saja itu George Harrison ya. George Harrison kan memainkan gitar pengiring ya. Tapi di sini disebutkan yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya sangat dewasa nih keluarga Obed Edom ini ya. Selain mereka tidak mencari rank, tidak mencari pangkat, tidak mencari kedudukan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Bukan cuma 8 putra, ditambah 60 cucu. Yang luar biasa. Ya, dengarkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Able man, strong man, leader, kingdom leaders. Karena goal daripada hasil daripada gereja? Apa end product daripada sebuah jemaat? Yaitu untuk jadi pejabat pendeta PDP, nanti pendeta Pratama namanya, dulu pembantu, ya, hanya keluarganya sendiri. Nah ini dynasty. Tetapi kita lihat, tidak peduli kedudukannya apa. Sekali lagi, gatekeeper juga disebut janitor. Ya, janitor itu bagian bersih-bersih, saudara ya. Ya, cleaning service.
bagian yang kurang menyenangkan, tapi mereka setia. Mereka melayani Tuhan. 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya orang dewasa itu bisa menundukkan diri dan juga bisa melayani, itulah Spirit of Christ. God bless you all. Dan kiranya Anda semua, ya, paling sedikit bisa main satu alat musik lah, ya, karena lebih nyaman lah di dalam kita memuji menyembah Tuhan, ya. God bless you. The Lord anoint you. Amin. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan ya kita masih hidup. Baik, puji Tuhan saya dipercayakan untuk membawakan firman pada hari ini. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak terima kasih untuk anugerah-Mu, kami ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia-Mu yang melimpah bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini kami mau belajar firman-Mu, beritahukan kepada kami jalan-jalan-Mu Tuhan, beritahukan kepada kami pemahaman yang baru Tuhan. Sehingga kami semakin mengenal-Mu lebih lagi dan kami semakin mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau saja yang berbicara Tuhan bagi kami semua, bukan hikmat hamba Tuhan, tapi hikmat yang datang daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan kebenaran-Mu lah yang akan memerdekakan hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, saya izin buka masker ya Bapak Ibu. Sesak nafas kayaknya. Baik, puji Tuhan. Hari ini saya membawakan tema tentang strong ya. Baik saudara, saya langsung mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat PowerPoint saya, multimedia, minta tolong. Oke, stand strong, berdiri kuat ya. Di tengah badai saat ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus kuat Bapak Ibu Saudara ya. Dan berikutnya. Baik. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Slide-nya, oke. Di versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, pada hari-hari terakhir, ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 dan betul-betul sangat merugikan banyak orang yang mengalami kesusahan, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, ada yang tutup usaha, ada yang ekonominya menurun. Nah semuanya itu Bapak Ibu ternyata sudah dituliskan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Jadi ini tidak mengejutkan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara karena semua sudah tertulis. Saya ajak Anda di slide berikutnya. Oke. Masa sulit tidak mungkin dihindari. Mau tidak mau kita harus melewatinya Bapak Ibu ya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus melewatinya. Karena masa sulit itu sudah dituliskan bahwa akan datang masa yang sukar. Bahwa akan ada banyak sekali kesusahan-kesusahan di hari-hari terakhir. Nah kita sudah sampai di hari-hari terakhir Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itu kita harus kuat. Mau tidak mau kita harus kuat Bapak Ibu. Kalau kita tidak kuat, kita tidak akan sanggup melewati masa-masa yang sukar Bapak Ibu. Dan tidak ada hal yang mengejutkan bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu sebelumnya. Karena sudah tertulis dalam firman-Nya. Bahwa masa sulit ini akan datang, akan ada banyak kesusahan yang kita alami Bapak Ibu. Karena itu ya kita harus teguh, harus kuat berdiri itu. Dan ada beberapa hal yang saya dapatkan. Bagaimana cara kita untuk
tetap berdiri di dalam Tuhan untuk menghadapi krisis saat ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bangunlah keyakinan kita bahwa Kristus ada di dalam kita. Bangunlah keyakinan kita bahwa Kristus ada di dalam kita. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jika kita tidak sadar Kristus ada di dalam diri kita tidak akan melewati masa krisis ini. Kita tidak akan bisa, Bapak Ibu Saudara. Kita akan betul-betul jatuh karena kita tidak tahu Kristus ada di dalam diri kita. Bayangkan saja Bapak Ibu, kalau seandainya kita bersama dengan Bapak Jokowi ya, setiap hari, kita akan merasa aman bukan? Orang nomor satu soal keamanan terjamin, ada pas pampres ya. Tidak mungkin ada orang yang berani menyentuh kita kalau kita jalan sama Bapak Jokowi ya. Kecuali mungkin emak-emak di Maumere mungkin ya. Dikalahkan pas pampres, dikalahkan sama emak-emak Maumere ya. Baik, untuk soal kebutuhan, Presiden Jokowi masa tidak bisa makan ya. Semuanya terjamin kalau kita jalan dengan Jokowi setiap hari, tinggal dalam satu rumah, terus kemana-mana bersama beliau ya kan. Nah itu Bapak Jokowi, apalagi Tuhan. Raja di atas segala raja. Kalau kita sadar bahwa kita berjalan bersama Kristus, bahwa Kristus ada di dalam diri kita tidak akan takut. Kita tidak akan khawatir. Khawatir hanya sekedar lewat. Karena kita lebih memilih percaya bahwa Yesus ada di dalam saya. Saya cakap melakukan segala perkara. Saya sanggup melewati semuanya. Karena Kristus ada di dalam saya. Selanjutnya slide. Baik, orang yang tidak sadar bahwa Kristus hidup di dalam dia, dampaknya dia tidak tahan uji. Karena itu kita harus bangun kesadaran Bapak Ibu Saudara ya. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke. Roma 8:31 sampai 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah itu Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita Bapak Ibu? Virus Corona. Ketakutan jangan berlebihan ya Bapak. Kita perlu memang berjaga-jaga, tapi tidak perlu terlalu yang ketakutan gitu ya. Kemana-mana bawa alkohol, terus disentuh sedikit langsung dijadiin alkohol parfum gitu ya. Wah, itu sudah berlebihan namanya ya. Yang pastinya kita tetap melakukan protokol kesehatan karena kita harus taat sama pemerintah ya. Titus 3 ayat 1 mengatakan bahwa kita harus taat pada pemerintah. Baik, selanjutnya 8 ayat 32, ia yang tidak ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah itu Bapak Ibu Saudara, saat melewati krisis, kita perlu yakin bahwa Kristus ada di dalam kita, Tuhan ada bersama kita, Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Bapak yang sudah menyerahkan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita, masakan dia tidak membantu kita, menolong kita melewati Kristus. Dia akan mengaruniakan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu kita perlu sadar bahwa Kristus Yesus hidup di dalam kita. Sehingga kita mampu melewati krisis. Sekalipun usaha kita menurun, usaha kita tutup ataupun kita kehilangan keluarga karena COVID ini, tetaplah kuat Bapak Ibu Saudara. Sadar bahwa Yesus ada di dalam. Kita akan memiliki kekuatan yang lebih Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya. Baik, ada quotes, kesadaran dan keyakinan akan kehadiran Kristus di dalam kita akan mengubah cara kita menjalani kehidupan. Jadi saat kita menyadari Kristus di dalam hidup kita akan cara kita menjalani kehidupan itu akan berbeda.
Kita tidak akan ketakutan lagi, kita tidak akan lebih khawatir lagi, kita tidak akan terus untuk tidak berani melangkah lagi. Karena Kristus ada di dalam kita, kita akhirnya menjadi berani. Karena Kristus di dalam saya, akhirnya kita menjadi tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Karena kita tahu kita jalan bersama siapa, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya. Oke, nah bagaimana cara membangun keyakinan akan kehadiran Tuhan di dalam hidup? Yaitu kita harus fokus kepada kebaikan dan janji Tuhan, bukan kepada penjara atau masalah kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, jika kita hanya fokus pada masalah kita, aduh, usaha saya bangkrut, waduh, ekonomi saya menurun, waduh, ini gimana ya, saya tidak bisa keluar, waduh, saya bosan sendiri di rumah, waduh, gini, dan lain sebagainya. Maka masalah itu akan semakin besar dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Tapi jika kita memikirkan Tuhan, daripada kita memikirkan masalah kita, maka Tuhan yang akan semakin besar dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Semakin kita berpikir tentang masalah, maka kita akan mengikuti masalah itu. Semakin kita berpikir tentang Tuhan, kita akan mengikuti Tuhan, Bapak Ibu. Ya, awal-awal bulan Bapak Gembala juga berkhotbah tentang memiliki pikiran Kristus. Nah itu, kita harus berpikir tentang kebaikan Tuhan. Kita harus mengingat akan janjinya. Kita harus fokus sama Tuhan, Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan mengingat kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dengan mengingat janji-janjinya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah membaca Alkitab di rumah, bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa tahu janji-janji Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu Saudara tahu apa yang sudah Yesus lakukan? Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di saat kita menghadapi krisis, Bapak? Selanjutnya, baik, 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Nah, ini ceritanya adalah Daud maju ke medan perang, Bapak Ibu Saudara. Saat itu Saul berkata, bisakah kamu mengalahkan Goliat? Nah, jawab Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Di saat orang Israel semua takut akan Goliat, karena mereka lebih fokus pada Goliat yang ada di depan mereka, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka ketakutan. Tapi Daud berbeda. Dia tidak melihat Goliat yang ada di depan. Dia melihat kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan saat dia masih menggembalakan domba-dombanya, Bapak Ibu. Dia fokus akan itu. Jika Tuhan bisa melepas saya dari cakar beruang, masa Tuhan tidak bisa melepaskan saya dari Goliat? Nah, itu kita harus fokus, Bapak Ibu Saudara. Fokus kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita selama ini. Saya percaya, Bapak Ibu. Tidak mungkin selama kita mengikuti Tuhan, Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu dalam hidup kita ya. Minimal lah dia sudah mengorbankan dirinya di kayu salib gitu ya. Itu sudah sangat-sangat menjadi suatu alasan kita untuk tetap fokus pada Dia, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita harus memperkatakan firman, Bapak Ibu. Nah, seperti Daud, dia berkata, dia memperkatakan kebaikan Tuhan, dia memperkatakan janji Tuhan. Gitu. Nah, Yesus saat menghadapi cobaan di padang gurun, Bapak Ibu Saudara, dia melawan iblis itu dengan ada tertulis. Kenapa Yesus mengatakan ada tertulis, Bapak Ibu? Padahal Yesus sendiri ini adalah Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang keluar dari mulutnya itu adalah firman. Tidak perlu dia ngomong ada tertulis. Dia ngomong aja itu udah firman. Tapi kenapa dia mengatakan ada tertulis? Dia mau mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, memperkatakan firman Tuhan. Saat kita menghadapi masalah, perkatakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Di mana saat kita menghadapi cobaan, ujian, masalah, pergumulan, perkatakan firman, Bapak Ibu Saudara. Di situ iman kita akan bangkit. Di situ kita tidak akan lagi fokus pada masalah, tapi kita akan fokus kepada kuasa Tuhan. Sama seperti Pak Yansen tadi nyanyi ya. Kuasamu terlebih besar. Baik Bapak Ibu Saudara, selanjutnya baik, oke. Ini yang kedua ya. Oke, kayaknya undur lagi karena note saya ini berbeda ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa tahun ini adalah tahun
Ibraninya 5781 yang artinya tahun P Alef. Nah, P Alef ini artinya tahun mulutnya Tuhan. Karena angka 1 berbicara tentang Tuhan, mulutnya Tuhan. Berarti tahun ini kita harus sering memproklamirkan firman Tuhan untuk menghadapi situasi dan kondisi kita, Bapak Ibu ya. Jadi tahun ini kita harus banyak-banyak untuk deklarasi firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Tahun ini kita harus banyak-banyak untuk memperkatakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu sebelum kita memperkatakan firman Tuhan, kita harus baca dulu Alkitab kita ya. Jadi gimana kita bisa memperkatakan firman Tuhan kalau kita tidak membacanya firman Tuhan ya. Baik, selanjutnya. Nah, saya mengajak kita yang kedua, belajar untuk tidak bersungut-sungut. Bagaimana kita bisa hidup kuat, Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa kuat berdiri? Kita harus berhenti untuk belajar, untuk tidak berkata kata keluhan atau bersungut-sungut, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa ayat. Kalau kita baca semua kayaknya waktunya tidak cukup. Jadi saya nulis singkat aja, Keluaran 15 ayat 24. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel. Bilangan 11 ayat 1, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Keluaran tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ini kita melihat ada polanya perjalanan mereka, yaitu mujizat, masalah, sungut-sungut, mujizat, masalah, sungut-sungut, mujizat, masalah, sungut-sungut. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, Israel itu di padang gurunnya 40 tahun Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya kalau saya cari-cari di Google kemarin, jarak dari Mesir ke Kanaan itu, dari Gunung Sinai ke Tanah Kanaan itu 11 hari Bapak Ibu jalan kaki. 11 hari. Ini 40 tahun Bapak Ibu Saudara ya. Nah, di zaman sekarang ini kalau kita naik bus ya, naik bus itu dari Mesir ke Kanaan itu cuma 12 jam. 12 jam kalau naik bus dari Mesir ke Tanah Kanaan. 12 jam, ibaratnya dari sini ke Labuan Bajo ya. Labuan Bajo 12 jamnya. Nah, 11 hari, 40 tahun. Jauh banget ya Bapak Ibu Saudara. Nah, itu kenapa Bapak Ibu? Karena Israelnya bersungut-sungut. Karena bangsa Israelnya bersungut-sungut Bapak Ibu. Kalau kita mau kuat di dalam krisis, kita harus belajar untuk berhenti mengeluh Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk berhenti bersungut-sungut. Karena persungutan itu membuat kita semakin lama di padang gurun, Bapak. Bagaimana kita bisa keluar di padang gurun kalau kita terus bersungut-sungut? Kita harus belajar dari bangsa Israel, Bapak Ibu. Mau kuat dalam menghadapi krisis saat ini, kita harus berhenti untuk bersungut-sungut, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, oke. Nah, dalam bahasa Yunani, bersungut-sungut itu adalah gongusomos, yang artinya adalah bukan sekedar mengeluh, tapi menjurus pada suatu tindakan memberontak. Jadi kita mengeluh itu kita memberontak kepada Tuhan. Karena itu bangsa Israel tidak pernah keluar dari padang gurunnya karena mereka bersungut-sungut, karena mereka memberontak pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau keluar dari padang gurunnya kita, berhenti bersungut-sungut ya. Selanjutnya, bersungut-sungut itu membuat masalah semakin berat. Bersungut-sungut itu membuat masalah semakin berat. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalaminya? Jika dalam satu hari Bapak Ibu Saudara berhenti bersungut-sungut, rasanya masalahnya tidak terlalu berat ya. Tapi kalau dari pagi udah mengeluh, udah bersungut-sungut, rasanya kita hidup hari itu terasa sangat berat dan sangat lama. Waktunya kok berjalan lama, waktunya kok berat hidup ini. Wah, itu karena apa Bapak? Bersungut-sungut, hidup kita jadi makin berat karena kita bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara ya. Berikutnya lagi, baik. Selanjutnya adalah bersungut-sungut membuat kita tidak bersukacita. Bersungut-sungut menghilangkan sukacita kita Bapak Ibu. Bersungut-sungut menghilangkan sukacita.
Jadi kalau kita bersungut-sungut, bagaimana kita bisa bersuka cita? Jika kita bersungut-sungut, bagaimana kita bisa berbahagia, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, saat Yesus pertama kali berkhotbah, apa yang Yesus khotbahkan? Ucapan bahagia, bukan? Berbahagialah, berbahagialah Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah. Itu artinya bahwa Tuhan mau kita berbahagia. Bapak mau kita berbahagia, Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu dia berkata berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagia Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Bapak mau. Kalau kita punya anak Bapak Ibu Saudara. Saya baru menyadari saat punya anak ya Bapak Ibu. Anak saya itu kalau udah tersenyum aja saya bahagia. Saya senang lihat dia. Dia kalau bahagia, kita sebagai orang tua itu, wow, kayaknya bahagia gitu deh. Lihat anak kita berbahagia. Nah begitu pula dengan Bapak. Begitu pula dengan Tuhan kita. Saat dia melihat anak-anaknya berbahagia, dia di sana tersenyum. Dia di atas di sana tersenyum melihat kita berbahagia, Bapak Ibu. Karena itu bersukacitalah, berbahagialah di tengah krisis. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu perintah Yesus, berbahagialah Bapak Ibu Saudara ya. Berbahagialah. Itu perintah Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbahagia di tengah krisis, kita menjalankan Bapak Ibu Saudara. Itu menyenangkan hati dia. Mama suruh buka itu tapi orang sekhotbah. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, saya suka sekali dengan ayat ini. Saya tidak tulis dalam slide saya, dalam PowerPoint saya. Mazmur 46 ayat 10. Mazmur 46 ayat 10. Saya suka ayat ini ya. Hampir-hampir saya mau tulis ayat ini kemudian saya pajang di kamar saya gitu. Baik, 46 ayat 10a. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Oh, keren ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, versi bahasa Inggrisnya lebih keren. Be still and know that I am God. Diam gitu. Diam, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Diam aja, diam aja. Keren ya Tuhan kita ini. Dia suruh kita diam Bapak Ibu. Karena kita terlalu berisik kadang-kadang ya. Kita ini kadang terlalu berisik setiap hari, sehingga dia mau menolong kita pun kita terlalu berisik, malas rasanya ya. Coba bayangkan saja kita mau menolong orang, terus dianya berisik aja, terus ngomel aja, terus kita jadi malas nolongnya ya. Nah Tuhan pun gitu Bapak Ibu Saudara. Ayatnya berkata diam, diam. Diam aja, kamu cukup tahu bahwa saya ini Tuhan. Saya yang akan memulihkanmu, saya yang akan memberkatimu, saya yang akan melepaskanmu. Saya yang akan menyembuhkanmu. Kamu diam aja. Tidak usah banyak ngomel, tidak usah banyak ngeluh, tidak usah banyak ribut lah. Kamu diam aja dan tunggu. Ayat itu kan ada menanti-nantikan Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita cukup tahu aja bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita diam aja. Itu ayat ini betapa kerennya ya. Buat saya ayat ini sangat keren. Dia suruh kita diam karena memang terkadang ya saat kita menghadapi masalah kita banyak bersungut-sungutnya, kita banyak ngeluhnya, kita banyak protesnya. Kenapa saya? Kenapa masalah ini berat? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri kita sendiri. Kita terlalu ribut Bapak Ibu. Kita terlalu bisik Bapak Ibu. Kita perlu mengingat ayat ini. Diam, tahu aja deh bahwa akulah Tuhan yang akan menyembuhkan, yang akan memberkatimu, yang akan memulihkan. Berhentilah bersungut-sungut, berhentilah mengeluh, berhentilah protes, berhentilah bertanya kenapa saya. Kita sudah tahu jawabannya karena kita orang pilihan. Berikutnya adalah yang ketiga, bersekutu dengan saudara seiman. Bagaimana kita menjadi kuat? Kita harus bersekutu dengan saudara seiman. Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah ayat ini bukan berbicara tentang pasangan hidup saja, tapi pentingnya orang percaya yaitu memiliki persekutuan dengan saudara seiman. Perlunya orang percaya itu tidak mengurung diri di
berat, kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu Saudara ya. Kita perlu saudara-saudara seiman juga untuk menguatkan kita, untuk kita bisa saling mendoakan, untuk kita bisa saling share, saling berbagi, saling membantu satu dengan yang lain. Karena itu di dalam kisah para rasul itu jemaat mula-mula itu gimana? Mereka sering berkumpul, mereka sering bersekutu bersama. Sehingga di saat itulah iman mereka terus bertumbuh. Karena mereka dalam persekutuan, dalam komunitas Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus berada di dalam sebuah komunitas. Kita tidak boleh untuk menghindari persekutuan-persekutuan ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Justru di saat kita ada masalah seperti sekarang ini, kita harus semakin banyak menyediakan waktu kita untuk mengikuti persekutuan-persekutuan, untuk mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan pernah menghindar, jangan pernah lari dari masalah. Semakin berat masalahmu, semakin kita harus menyediakan banyak waktu untuk bersekutu, untuk bersedia untuk bersekutu di dalam sebuah komunitas Bapak Ibu Saudara. Jika kita di dalam masa-masa susah ini, kita sulit untuk mencari Tuhan, saya tidak yakin di masa-masa berhasil kita mau cari Tuhan. Saat masa susah aja kita susah nyari Tuhan. Bagaimana saat kita sudah di puncak Bapak Ibu Saudara? Rasanya wah kita sudah jadi Tuhan kalau sudah di atas ya. Kita tidak butuh Tuhan lagi. Kita sudah ada punya segala macam. Nah di saat masa susah aja kita susah nyari Tuhan. Karena itu semakin banyak masalah yang kita hadapi, pergumulan kita makin berat. Kita harus menyediakan banyak waktu untuk berkomunikasi. Kita perlu mentor, kita perlu saudara seiman, kita perlu orang tua rohani. Untuk kita kalau ada masalah, kita telepon mereka, kita hubungi mereka. Saat ini masa pandemi kita masih bisa menggunakan handphone kita kan. Kita bisa telepon, kita bisa Zoom, WhatsApp, video call, dan lain-lain sebagainya untuk minta didoakan, untuk minta dikuatkan. Kita perlu hal itu Bapak Ibu Saudara. Tidak baik manusia hidup seorang diri ya Bapak Ibu. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang belum berkomunitas atau yang lagi menghadapi pergumulan berat, carilah mentormu, carilah orang tua rohanimu, carilah saudara seimanmu untuk didoakan, untuk dikuatkan, untuk sharing. Jangan malu Bapak Ibu Saudara ya. Kita ini manusia, jangan sok kuat lah. Kita ini manusianya terbatas, jangan sok kuat lah. Jadi jika kita lagi lama, mintalah bantuan saudara-saudara seiman kita ya Bapak Ibu Saudara. Baik, itulah 3 hal yang saya mau sharingkan, yang sudah saya sharingkan pada pagi hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan bukan saja kita hanya mendengar, tapi kita juga melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Be strong Bapak Ibu, jadilah kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Gembala. Baik, salam semuanya, dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Satu hal yang saya tangkap pada pagi hari ini, menyadari tentang Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan saya. Apapun persoalan kita hari ini, saudara tetap tahu janji Tuhan. Paulus berkata bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kenapa dia biasa? Karena tidak melebihi kekuatan saudara dengan saya. Tidak melebihi kekuatan saudara. Yang pertama dari pencobaan biasa, karena tidak melebihi kekuatan kita, memberikan jalan keluar. Nah, itulah Tuhan kita yang diam di dalam kita. Karena itu pemerintahan Kristus di dalam kita harus nyata, yaitu apa? Kristus harus memerintah dalam kita. Dia diam dan memerintah hidup kita. Saudara perhatikan dengan baik-baik, dia diam, memerintah dalam hidup kita. Nah, saya bacakan saudara ayat sebelum perjamuan kudus, saudara bisa siapkan perjamuan kudus. Bagi yang di Bandung, yang di Kudus, dan juga yang di Kota Baru, di Maumere, di Kupang, siapkan perjamuan kudus saudara. Kalau saudara tidak ada hosti, ada roti, teh, saudara bisa
Ambilkan semua itu. Saya bacakan ayat buat kita semua. Sambil saudara mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Juga yang ada di gereja, yang ada di bisa dibagikan perjamuan kudus. Kalau saudara sudah siap semua, saudara bisa lambaikan tangan saudara melalui chatting yang di bawah saudara. Sadar akan Tuhan dalam kita, saudara. Itulah yang paling penting dalam setiap masa sukar. Ada begitu banyak orang tidak sadar Tuhan dalamnya, sehingga yang terjadi adalah cinta uang. Tadi di dalam Timotius, ya, saya bacakan ayat buat saudara dan saya. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-25, 26, 27 berkata, Kolose 1 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Lalu di Mazmur tadi, diamlah aku Tuhan. Wah, Tuhan memperkenalkan diri atas kehidupan saudara dengan saya. Karena itu Paulus mendeklarasikan dan memberikan penjelasan kepada kita. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadaku, kepada kamu. Meneruskan firman yang apa? Ayat yang ke-26 kita baca bersama-sama yang di rumah. Kolose 1 ayat 25, 26, 27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat yang ke-27, kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus ada di antara kamu. Berbicara tentang secara kelompok, bicara tentang komunitas, Kristus di antara. Berbicara tentang pribadi, Kristus di dalam. Saudara perhatikan, sadarlah bahwa Kristus di dalam saudara. Kalau Kristus di dalam kita, maka kita akan mengeluarkan semua hal-hal yang dari Kristus. Bukan sebaliknya, saudara. Ya, jadi Kristus diam di dalam kita, maka kasih yang akan kita keluarkan, perhatian yang akan kita keluarkan, pengorbanan yang akan kita keluarkan demi keselamatan orang lain. Itulah yang Kristus lakukan. Dia di sorga, dia turun ke bumi, menjadi bahkan lebih rendah daripada malaikat, lebih rendah daripada saudara dengan saya, untuk mengangkat saudara, untuk mengangkat derajat saudara. Karena itu jangan takut dalam kondisi apapun. Ada Tuhan dalam kehidupan saudara dengan saya. Dan Tuhan yang di dalam hidup saudara dengan saya, itulah yang berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Kristus yang diam di dalam hidup saudara dengan saya, memecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Setiap kali kamu makan, ingatlah akan datang. Apa yang perlu saudara ingatkan? Saudaraku dengar baik-baik. Yang perlu saudara ingatkan, maut itu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Penyakit sudah ditanggung di atas kayu salib. Semua kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib. Kemiskinan sudah ditanggung di atas kayu salib. Kelemahan sudah ditanggung di atas kayu salib. Itu yang perlu saudara ingatkan. Dan di dalam saudara dengan saya ada kasih karunia. Dan dia berkata, makanlah. Dan saya percaya, setiap saudara yang makan, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Mari kita makan di dalam nama Yesus.
Setelah ia membagikan roti dan memecah-mecahkan dan bagikan kepada muridnya, lalu ia mengambil cawan. Mari angkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan saudara. Kristus yang diam di dalam hidup saudara dengan saya, yang berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah, yaitu darah perjanjian baru. Saudara dengan saya bukan lagi hidup di bawah kutuk, tapi hidup di bawah anugerah. Saudara bukan hidup di dalam penyakit, tapi saudara hidup di bawah mujizat Tuhan. Sebab dia sendiri yang berkata, oleh bilurku kamu telah sembuh. Oleh bilurku kamu telah sembuh. Dan firman-Nya berkata, Mazmur 103 ayat yang ketiga, aku telah mengampuni dosa dan menyembuhkan segala penyakit. Aku yang mengampuni segala dosa dan menyembuhkan segala penyakit. Yang percaya minum dalam nama Yesus. Kita akan berdoa syafaat. Mungkin ada beban doa yang kita doakan, saudaraku. Shana Basyana. Dasyapatan. Siapa ini? Nama siapa? Kita berdoa syafaat untuk orang yang sakit. Ada beberapa yang kena COVID. Ada Mama Belgi, kita akan berdoa. Bapak Ignatius yang sedang sakit, ini bukan COVID. Ucapan syukur untuk kesembuhan dan ulang tahun Oma Tres, kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk Saudara Joni. Yang sedang sakit pembesaran jantung. Mari kami berdoa untuk semua beban doa yang dikirimkan kepada kami pada pagi hari ini. Untuk Mama Belgi, untuk Bapak Ignatius, untuk saudara kami John, dan untuk Oma Tres. Mujizat-Mu tidak pernah berhenti, tapi terus Engkau kerjakan terbaik buat mereka, Tuhan. Karena itu kami berdoa, tidak ada satupun di antara kami yang mati karena COVID, tapi semua karena kehendak Tuhan. Kami hidup di dalam janji Tuhan, di tangan kanan umur panjang, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Khusus yang di rumah saat ini dimanapun berada, yang ikut live ini, ada perlindungan darah Yesus terjadi atas setiap kami. Ada perlindungan darah Yesus terjadi atas setiap keluarga kami. Ada perlindungan darah Yesus terjadi atas seluruh jemaat-Mu. Karena itu hari ini hamba berdoa, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, Roh Kudus bersama dengan saudara. Ada Tuhan dalam hidup saudara dengan saya. Rasakan saat ini hadirat Tuhan dalam hidup saudara dengan saya. Ada jamahan yang mengalir atas hidup saudara dengan saya. Dimanapun saudara dengan saya, dimanapun engkau berada, sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami pegang janji-Mu hari ini. Diamlah, aku Tuhan. Diamlah, aku Tuhan yang berperang menggantikan Engkau. Berjalan bersama-sama dengan Engkau. Hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Hamba percaya firman ini hidup, membebaskan setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga untuk Opa Thomas yang ada di Palue. Tuhan, kuatkan dan sembuhkan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun seluruh jemaat-Mu yang sakit, kami tetap percaya mujizat di dalam Yesus tersedia bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Bagi saudara yang mau menabur persembahan, saudara bisa transfer persembahan saudara. Untuk saudara juga kumpulkan nanti pada hari Minggu yang berikut saudara bisa datang. Hari Minggu depan kita tetap ada online, kecuali pada ada pemberitahuan daripada pemerintah nanti. Tapi tetap untuk minggu depan kita akan tetap online untuk Zoom bersama-sama. Mungkin Agustus minggu pertama baru kita bisa bersama-sama kumpul beberapa persen di sini. Tuhan memberkati saudara. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Yang dapat ku pinta. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan doa kami terus menyertai saudara. Bagi saudara yang sakit, percayalah bahwa tangan Tuhan akan terus menjamah dan melawat saudara dimanapun saudara berada. Bagi yang mengalami masalah, tekanan, Tuhan Yesus kita tetap dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa pengumuman untuk hari Rabu ini. Saudara, kita ada KM gabungan yang akan dilayani oleh Bapak Gunar Simajuntak dari Bandung, ya saudara. Mari terus bergabung bersama kami untuk kita bertumbuh bersama-sama Bapak Ibu, dan kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain walaupun kita di rumah, walaupun keadaan ini, situasi ini membuat kita tidak bisa bertatap muka Bapak Ibu, tetapi tidak mengurangi interaksi kita, tidak mengurangi komunikasi kita satu dengan yang lain. Kuatkan, eratkan persekutuan dan persatuan kita bersama-sama, dan kita terus akan saling bergandengan untuk semua rencana Tuhan digenapi atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan lupa hari Rabu ini kita akan adakan KM gabungan ya di Zoom nanti. Untuk linknya saudara bisa dapatkan informasi dari grup Eklesia dan juga dari Facebook Rock Momere Channel nanti yang akan kami bagikan informasi. Dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, besok juga akan ada pemuritan yang sebetulnya ditujukan kepada KGC untuk bicara tentang Kingdom Prayer besok malam melalui Zoom. Saudara bisa ikut. Bagi saudara juga yang mau dikader untuk menjadi pendoa syafaat dan juga nanti akan pembentukan kubu-kubu doa, saudara bisa bergabung dengan kami. Dan bagi saudara yang mau dilayani, saudara bisa hubungi kami di Sekretariat Rock Momere Channel, ada nomor-nomor telepon yang bisa saudara hubungi di situ. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Saya bisa lihat senyuman saudara dari tempat ini. Bisakah saudara senyum sekalipun saudara di rumah? Puji Tuhan. Ende, tepuk tangan buat Ende. Coba yang Ende tepuk tangan. Wah, Bandung, tepuk tangan Bandung. Haleluya. Momere tidak kalah menarik saudara ya. Jadi saya tidak menyuruh saudara, saya takut saudara pakai celana pendek, tapi saudara tetap duduk saja. Haleluya. Saudaraku, ya puji Tuhan ya, ada juga saudara kita yang dari Kudus ya.
Ada beberapa juga yang dari Jakarta. Baik, Tuhan memberkati saudara. Saya berharap saudara tetap koneksi satu dengan yang lain, terhubung satu dengan yang lain di dalam doa. Dari sekretariat tetap berdoa buat saudara supaya keadaan kita tetap sehat dan kuat. Pak Angga, salam Pak Angga, bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik, saudaraku, buka kedua tangan saudara, terima berkat daripada Bapa di sorga. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di tempat pekerjaanmu, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, bahkan seusi rumahmu, semua akan menjadi orang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dari tempat ini bagi seluruh jemaatmu maupun yang ada di sini ya Tuhan. Ada sukacita yang daripada Tuhan melimpah ke setiap kami untuk menghadapi setiap situasi. Kami percaya ada kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya ada perlindungan yang sempurna. Darah anak domba Allah yaitu menguduskan setiap kami. Kami percaya jauhkan daripada kami virus ini. Jantung kami terpelihara sempurna. Ginjal dan paru-paru terpelihara sempurna. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat daripada Bapa terjadi atas hidup pekerjaanmu, terjadi atas rumah tanggamu, terjadi atas generasimu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Terima kasih atas pelayanan pagi ini. Shalom. Terima kasih semua. Memberkati. Salam, terima kasih. Saya mau lihat wajah saudara. Shalom semuanya, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Bapak Pendeta Alex. Terima kasih Alex. Biasa Alex. Tuhan memberkati semua saudara. Shalom. Bapak mulai bahas Tuhan memberkati Rito, Tuhan memberkati yang ini semua, Tuhan memberkati. Ayo selamat, Tuhan memberkati. Salam. Tuhan bagiku diberkati, ku dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Berkati, aku dilimpahi kerajaan besar, untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena
menyediakan. Aku dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua dari pulau-pulau dimanapun kita berada. Tuhan senantiasa salam Yudi, salam Mas Bibit, salam Om Yosede dengan Ibu Dokter, salam Yoel, mana Yoel, salam, salam Mas Bibit, Ade Tina, salam kasih setia Mas Darmaji nyata bagiku. Salam Mas Darmaji, maka bajikan sedia bagiku. Timpakan nyanyi dulu kamu begini. Anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati. Satu aku dilimpahi sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Tidak ada. Muat. Sudah pada tuh yang gak ada yang lihat. Mas Bibi, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mbak Tuti. Ini kakak Jessica, kakak ini kan? Kakak Jessica buka, dia punya kamera.